Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kekeringan meluas, belasan desa di 6 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat mulai mengalami krisis air bersih. Kita menuju lokasi. Jalur pendakian menuju Gunung Rinjani ditutup sementara hingga 10 Agustus untuk perbaikan jalur yang rusak. Puluhan layangan kreasi hiasi langit Kota Mataram dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-8. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terus meluasnya dampak kekeringan memasuki puncak musim kemarau. BPBD mencatat kekeringan meluas di belasan desa pada 4 kecamatan yakni Sekotong, Lembar, Gerung, dan Kuripan. Adapun jumlah warga terdampak mencapai 19.263 orang yang mulai mengalami krisis air bersih dan kekeringan di lahan pertanian. Untuk mengoptimalkan langkah penanganan, BPBD menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sudah ada beberapa kepala desa yang melaporkan tentang adanya kekeringan, di mana sumur-sumur warga sudah mulai airnya berkurang, gitu. Sudah mulai keruh, gitu, airnya. Terutama sekali di wilayah Sekotong dan Lembar. BPBD memprediksi dampak kekeringan masih akan terus bertambah hingga puncak musim kemarau yang diprediksi masih akan terjadi hingga bulan Agustus nanti. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kita menuju lokasi. Kita selamat. Tetap sehat, kompak selalu. Sudah mulai ada Pengelola Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara akses mendaki Gunung Rinjani selama 10 hari pada bulan Agustus 2025. Bagian tim Penutupan akan dimulai pada tanggal 1 hingga 10 Agustus sebagai kesepakatan bersama dengan Muspida menyusul laporan rusaknya sebagian jalur Rinjani yang dikeluhkan wisatawan. Selain untuk perbaikan jalur pendakian, penutupan juga untuk menambah jumlah posko darurat jika terjadi insiden bagi para pengunjung. Selama penutupan, petugas akan menutup 6 jalur pendakian meliputi jalur Sedaru KLU, jalur pendakian Torean, jalur pendakian Sembalun, jalur Timbanu, dan jalur Tete Batu, serta jalur pendakian Aikberi. Dengan perkembangan kejadian-kejadian yang terjadi di Gunung Rinjani, ya, ada beberapa arahan dari Menko Apasgala. Pada prinsipnya bahwa kita tetap mengedepankan keamanan daripada pendaki itu sendiri, ya. Artinya bahwa di tanggal itu juga, selain itu juga di tanggal 22 kita bersama-sama juga melakukan rapat koordinasi, ya, bersama dengan Menko Polkam juga, ya, terkait ya kejadian-kejadian itu juga bagaimana tindak lanjut daripada aktivitas di Gunung Rinjani. Balai Taman Nasional rencananya akan memperpanjang penutupan jalur pendakian hingga akhir bulan Agustus jika diperlukan. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan kompensasi kepada warga penghuni lahan di lokasi pembangunan sekolah rakyat di Desa Taman Indah, Kecamatan Perigarata. Kompensasi yang diberikan berupa lahan lain untuk relokasi tempat tinggal mereka dan juga mengganti lahan pertanian yang terdampak pembangunan sekolah. Pemda memastikan kompensasi tersebut berbeda dengan ganti rugi yang diberikan pada pemilik lahan pada kasus pembangunan lainnya.
Kompensasi diharapkan akan terrealisasi sebelum pembangunan sekolah rakyat dimulai oleh pemerintah pada awal tahun 2026 nanti. Dan nanti pemerintah akan Pemda sedang memikirkan bentuk perhimannya. Apa ada disiapkan lahan pengganti? Makanya nanti itu bagian dari alternatif. Sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Tengah nantinya akan dibangun dengan anggaran dari Kementerian Sosial dan tahap konstruksinya akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kita konfirmasi. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memperluas area menanam jagung untuk menjaga ketersediaan jagung di daerah. Petugas mendata jumlah lahan pertanian yang ditanami jagung pada musim paruh kedua tahun ini mencapai 10.600 hektare yang tersebar di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, Pemda menargetkan penambahan area tanam seluas 2 hektare dengan memanfaatkan lahan kering di wilayah Kecamatan Sekotong dan Kuripan. Dari luas area tanam tersebut, Pemda menargetkan produksi jagung mencapai 90.700 ton pada tahun 2025, atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya 700 ton saja. Petani diimbau menanam jagung karena tidak membutuhkan terlalu banyak air dan layak ditanam di musim kemarau seperti saat ini. Bisa surplus kalau kita kan luas tanam kita ada sekitar 10 ribuan ya, 10.000 lebih, 10.000 angka persisnya saya ini nanti biasa 10.900 kalau nggak salah, nanti panennya itu sekitar 10.600. Itu bisa menghasilkan sekitar 90.700-an ton. Ya, rata-rata produktivitas kita 73,69 kuintal per hektar. Selain membantu petani memulihkan ekonominya, Pemda juga akan mendorong Bulog menyerap produksi jagung petani lokal secara maksimal dengan harga jual yang layak yakni Rp5.500 per kilogram. Harul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.